Nah, kita juga dihadapkan dengan kondisi-kondisi yang tadi tidak tentu ya. Kita nggak tahu ini akan berakhirnya kapan. Terus juga kita juga dihadapkan dengan kondisi-kondisi baru, kayak kita harus mungkin yang bekerja dari rumah gitu. Terus yang biasanya nongkrong santai di kafe. Ada habit yang tercabut ya. Iya gitu, tiba-tiba kita harus beradaptasi dengan sesuatu yang baru dan lama. Iya. Terus kita juga nggak tahu nih sampai kapan gitu. Itu juga kadang memicu stres, Kak. Yang saya rasakan mungkin juga nanti ayah bunda atau di luaran sana juga merasakan mungkin ada stres karena ada kebiasaan-kebiasaan yang biasanya hari Minggu harus main dengan keluarga, kumpul dengan keluarga, hangout bareng teman-teman, tapi tiba-tiba tidak bisa dilakukan. Itu kan biasanya akan memicu stres gitu. Nah, dari Kak Ipan sendiri, apakah ada tips atau saran untuk mengelola stres itu untuk supaya jangan jadi berlebihan gitu? Ya, jadi sangat wajar ketika adanya perubahan yang tidak menentu, kemudian adanya sesuatu yang biasa kita lakukan menjadi tidak bisa dilakukan, kemudian mencabut kesenangan dari apa-apa yang biasa kita lakukan. Kita freeze banget gitu ya. Terus tiba-tiba harus dibatasi, work from home atau stay at home dan lain sebagainya. Sebenarnya sehari-hari pun kita sudah dihadapkan oleh kondisi stres, tetapi yang Kak Ivan sampaikan di sini bahwa stres itu tidak melulu tentang hal-hal yang negatif, kemudian ada yang namanya eustress dan distress, ada yang stres positif, stres negatif. Dan si stresornya itu pun beda. Nah, anggaplah sekarang corona ini, kalau dengar corona itu selalu nanti dikaitkan dengan oh my god ini stresor terbesar gitu. Sumber stres terbesar gitu. Entah itu nanti ketika ada dengar kata COVID-19, oh pandemi corona segala macam. Nah, itu sebenarnya verbalism stresor yang cukup melekat di saat-saat ini gitu. Bahkan sampai anak kecil aja dengar corona takut gitu kan ya. Betul. Oh, corona itu identik dengan masker, dengan sanitizer, dengan segala macam yang pokoknya harus harus bersih-bersih banget gitu. Nah, mungkin yang tadi Kak Ivan sampaikan bahwa kondisi kerentanan kita untuk menerima stres itu berbeda antar individu, makanya ada yang namanya tadi resiliensi segala macam, itu yang nanti akan memicu setiap orang menerima atau mengadaptasi stres itu. Stresornya sama, corona misalnya, tapi setiap individu akan merespon itu dengan berbeda. Ada mungkin yang merespon, oh gila ini saatnya saya istirahat sehingga full time, family time-nya lebih banyak. Ada. Positif. Ada yang alhamdulillah nih saya selama 14 hari karantina ini jadi hatam 1 juz misalnya. Atau saya bisa positif. Jadi hatam novel atau cerpen atau ada buku-buku akademis dan sebagainya. Yang itu sebenarnya dilihat secara positif oleh individu. Tapi ada juga yang selama mungkin masa karantina itu dia pakai dengan yang ngeliatin updatean informasi yang akhirnya tiap hari dia jadi susah makan, susah tidur, muncul gejala baru insomnia, muncul lagi ada yang namanya parafobia, muncul lagi dan sebagainya macam yang kecemasan akut yang ternyata itu didapat pada saat proses karantina itu. Nah, yang tidak boleh dilakukan itu adalah sudah mah kita itu di tengah kondisi yang sekarang sedang krusial, kemudian aktif untuk penyebarannya segala macam, ya otak kitanya harus diprogram. Jadi stres itu lari-lari, stres itu kan kayaknya emosi, gitu kan ya, penerimaan segala macam gitu yang nanti akhirnya lari ke fisik. Tapi itu tidak bisa masuk ke sini kalau tataran kognisi kitanya sehat. Jadi lagi-lagi segala sesuatu yang bisa berdampak ke kita saat ini itu apa yang kita pikirkan duluan. Jadi ketika kita memikirkan kekhawatiran, kita mikirin segala sesuatu yang aduh jangan-jangan nih, aduh nanti kejadian. Karena lagi-lagi direct kognisi kita ini luar biasa. Apa yang kita pikirkan itu kita rasakan kemudian kita lakukan. Jadi sebisa mungkin meminimalisir pikiran-pikiran buruk, kemudian meminimalisir segala sesuatu yang bisa kerekam secara long term gitu kan. Itu juga pengaruh sekali.
Berarti kita harus terus mengupayakan supaya kita terus berpikiran positif. Iya, penting itu. Iya, jadi harus memandang segala sesuatunya itu dengan sudut pandang yang positif ya Kak ya. Iya, betul supaya sekali. jangan membebani pikiran kita sendiri gitu ya. Betul. Oke. Dari pikiran yang positif kan nanti kita juga akan merasakan yang positif juga. Kita akan bertindak secara positif juga, kemudian akhirnya kita aman gitu. Misalnya corona, kemudian kita punya pikiran bahwa ini kita bisa loh di tengah pandemi seperti ini kita membantu sesama gitu kan. Kemudian tergerak sisi sosial kita segala macam. Betul. Sehingga kan perbuatannya juga yang tampak itu adalah positif. Dari situ dia punya kebahagiaan, bukan memaknai sebagai sesuatu yang mengancam, sesuatu yang mencederai, sesuatu yang nanti bakal akan berpengaruh panjang, dan itu yang menurut saya nanti munculnya parno-parno yang lain gitu. Iya. Terus gini Kak, ketika kita stres, ketika kita parno, akhirnya kita itu muncul stuck atau muncul satu hambatan-hambatan baru yang malah sebelumnya itu bisa kita selesaikan, tapi karena dengan pikiran-pikiran kita yang sudah mulai stres, mungkin sudah mulai parno, akhirnya malah jadi banyak terhambat, termasuk mood. Nah, termasuk perasaan hati gitu. Padahal kan kita sebagai pekerja atau mungkin sebagai pengusaha atau mungkin untuk para bunda atau ibu rumah tangga yang mengurusi anaknya, akhirnya malah jadi emosinya kurang tenang. Padahal dia harus membimbing anaknya sekolah di rumah gitu dan lain-lain. Ada tips nggak sih Kak untuk kita bisa menjaga mood di tengah pandemi ini? Gitu, gimana Kak? Iya, betul. Jadi awalnya kenapa stres itu bisa muncul karena juga kaitannya adalah pengelolaan mood gitu. Ini lebih berbahaya ketika memang si individu itu moodian orangnya, naik turun, yang tadi kayak Ivan on off, bisa dia seneng, bisa happy, bisa tidak segala macam. Tapi kalau yang moodnya stabil, tidak terlalu beresiko gitu. Moodnya stabil, pokoknya mau hambatannya kayak apapun ya dia keep calm, terus kemudian dia masih bisa produktif dan sebagainya. Enggak. Cuma ini kan kita soroti ketika kondisi ini membuat akhirnya mood kita berantakan. Nah, gitu itu ya. dia. Mood kita berantakan yang awalnya normal-normal saja, tiba-tiba begini. Keluar rumah aja udah parno misalnya. Apalagi sekarang itu kan sekolah di rumah. Kan? Menurut saya kan itu juga jadi tugas baru buat orang tua. Akhirnya orang tua. Udah baru. Ditambah lagi, waduh ini makin banyak job desk-nya gitu. Yang pertama adalah kondisi kita itu sangat dipengaruhi apa yang dirasakan saat ini. Jadi mulailah yang tadi Kak Ivan bilang, yang dirasakan saat ini itu berawal dari apa yang kita pikirkan. Jadi ayah bunda di sana atau teman-teman yang sekarang sedang menyaksikan tayangan ini, usahakan melihat kondisi ini dari sisi yang positif. Itu yang pertama. Jangan melulu dari lihat negatifnya. Bahkan nanti akan banyak impact yang negatif yang kita nggak pernah bisa tampung gitu ya. Dan itu akhirnya nanti jadi stres, depresi dan lain sebagainya. Penyakit kejiwaannya sangat rentan. Kemudian dari apa yang kita pikirkan secara positif itu pasti juga kita akan merasakan dengan positif dan akhirnya tindakan kita juga menjadi positif. Nah, kemudian kita bisa memproteksi diri kita loh. Nah, yang tadi Kak Ivan bilang gitu, udah dasarnya saya itu tipenya auditory, ngedengar apa-apa langsung parno, atau tipenya visual ngelihat apa langsung parno, kita bisa memproteksi diri sendiri lah, self therapy tadi gitu kan, self therapy. Pokoknya selama ini saya nggak mau lihat TV gitu kan, nggak mau lihat instastory temen gitu atau snapchat segala macam yang kaitannya itu. Jadi kita boleh mengignore itu secara bijak, tapi sesuai porsi. Gitu kan. Kemudian mood itu terkelola karena environment factors, faktor lingkungan penting. Jadi usahakan di rumahnya tetap nyaman, situasi rumahnya kondusif, ya kan, komunikasi antar anggota keluarga juga terjalin dengan baik, maka mood bisa terkelola dengan baik. Tapi ini kan kita buat situasi ini bukan kita yang pengen. Betul ya, out of daripada kita punya ekspektasi. Iya. Anggaplah itu di luar. Terus di rumah, fungsi significant others atau family roles itu kan mengamankan.
Jadi misalnya nyampe ke rumah itu ada sesuatu yang kita bangun dengan keluarga, ada komunikasi yang harmonis, ada situasi yang kondusif di situ. Tapi ternyata di rumahnya sendiri dia bermasalah, misalnya tidak akur, tidak bersinergi segala macam, ya akhirnya itu makin membuat jadi hancur gitu. Jadi usahakan, karena kita stay at home-nya lumayan lama karantina, jadi di rumah itu dibuat seperti memang organisasi kecil yang terdiri dari beberapa peran gitu. Jadi supaya kitanya ngerasa bahwa tidak terlalu jenuh, kemudian ada fungsi-fungsi produktif yang bisa kita mainkan sekalipun di rumah. Jadi jangan sampai di karantina ini kreativitas kita jadi tumpul, produktivitas kita jadi menurun, mood ancur-ancuran. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah dengan kegiatan positif, dan tentunya masih bisa menyalurkan hobi dan talent yang kita punya. Gitu. Jadi sebetulnya perlu dibangun itu komunikasi yang baik ya Kak ya? Betul sekali. Jadi semuanya berawal dari komunikasi yang baik, akhirnya si family rules-nya itu bisa berperan dengan baik gitu di situ ya. Betul. Itu juga berperan menjadi kekuatan. Iya betul, menjadi kekuatan. Jadi intinya tetap berpikiran positif, yang kedua membangun komunikasi yang baik antara anggota keluarga gitu. Itu penting sekali ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Ipan Alwi. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.